Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan realitas. Arti realitas bagi sebuah teks adalah suatu diterangkan dalam persyaratan teks bahwa realitas berhubung dengan masalah kepercayaan. Suatu teks dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika teks tersebut dapat memberikan penghasilan yang tepat. Maka pengertian realitas teks berhubungan dengan masalah perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Konsep tentang realitas ini tidak akan sulit dimengerti apabila pembacaan telah memahami konsep validitas. Tentukanlah bahwa instrumen evaluasi harus valid, menyangkut berapa yang diperoleh data yang valid sesuai dengan kenyataan. Dalam hal realitas ini ditentukannya tidak jauh berbeda. Jika fasilitas terkait dengan ketetapan objek yang tidak lain adalah tidak menyimpan data dari kenyataan, artinya bahwa data tersebut benar, maka konsep realitas terkait dengan pemotretan berkali-kali. Hubungan dengan realitas ini Scarfy, Andreson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi teks yaitu validitas dan realitas yang penting. Dalam hal ini validitas lebih penting dan realitas tidak perlu, karena menyokong terbentuknya validitas sebuah teks mungkin realitas tetapi tidak valid. Sebaiknya sebuah teks valid biasanya variabel. Beberapa hal yang sedikit banyak mempengaruhi hasil teks banyak sekali, namun secara gratis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Hal yang hubungan dengan teks itu sendiri, yaitu panjang teks dan kualitas butir-butir soalnya teks yang terdiri dari banyaknya butir tentu saja lebih valid dibandingkan dengan teks yang hanya terdiri dari beberapa butir soalnya. Tinggi rendahnya fasilitas menunjukkan tinggi rendahnya realitas teks. Dengan demikian maka semakin panjang teks maka realitasnya semakin tinggi. Akan tetapi penambahan butir soal teks adalah tidak berarti, bahkan adalah merugikan. Hal disebabkan karena 1. Sampai pada saat sesuatu batas tertentu, penambahan banyaknya butir soal sudah tidak menambah tinggi realitas teks. 2. Penambahan tingginya realitas teks tidak sebanding nilainya dengan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan untuk itu. Kualitas butir-butir soal ditentukan oleh adalah 1. Jelas tidak yang rumusan soal. 2. Baik tidak pengarahan soal kepada jawaban sehingga tidak menimbulkan salah jawaban. 3. Petunjuknya jelas sehingga mudah dan cepat dikerjakan. Pengertian sampel. B. Hal yang berhubungan dengan percobaan atau teste. Suatu tes yang dicoba kepada sekelompok yang terdiri dari banyaknya siswa akan mencerminkan keragaman hasil yang menggambarkan besar kecilnya realitas teks. Teks yang dicobakan kepada bukan sekelompok terpilih akan menunjukkan realitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada sekelompok tertentu yang diambil dengan dipilih. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan teks. Sudah disebutkan faktor penyelenggaraan administrasi sangat ditentukan hasil teks. Contohnya 1. Petunjuk yang diberikan sebuah teks dimulai akan memberikan ketenangan kepada para teks dalam mengerjakan teks. 2. Pengawas yang tertib akan mempengaruhi hasil yang diberikan oleh siswa terhadap teks.
3. Suasana lingkungan dari dan tempat teks atau duduk tidak teratur dan susunan di sekelilingnya ramai dan sebagainya akan mempengaruhi hasil teks. Cara mencari besarnya reliabilitas. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu teks apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui kepada ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Seperti hal beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui fasilitas kerjasama hasil dalam reliabilitas teks. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di teks dan pada teks itu sendiri. A. Metode bentuk paralel. Teks paralel atau teks evalen adalah dua buah teks yang mempunyai kesesama tujuan, tingkah, seukuran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut variable forms. Dalam menggunakan metode teks paralel ini mengetes hasil menginap atau tertentu dua buah teks dan masing-masingnya dicoba pada sekelompok siswa yang sama. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes pekerjaan berat karena harus menyusun dua seri teks. Lagi pula harus tersedia waktu yang lebih lama untuk mencoba dua kali teks. B. Metode teks ulangan. Metode teks ulangan dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua serius teks. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri teks tetapi dicobakan dua kali. Oleh karena teks hanya satu dan dicobakan dua kali, maka metode ini dapat disebut dengan single. Kemudian hasil dari kedua kali teks tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya hasil teks yang kedua cenderung lebih baik dengan pada teks pertama. Hal ini tidak mengapa karena pengetes harus sadar dan adanya praktik. Yang penting adalah adanya kerjasama hasil atau ketetapan hasil yang ditunjukkan oleh koefisien dan relasi yang tinggi. Metode ini juga disebut dengan korelasi diri sendiri karena mengkoreksi diri sendiri hasil dari teks yang sama. C. Metode bela 2-1 spill hal. Kelemahan penggunaan metode 2 teks kali percobaan dan 1 kali teks percobaan di atas dengan metode ketiga yaitu metode bela 2. Banyaknya pakaian metode ini salah membelah hasil teks pada waktunya. Menganalisis yang mereka lakukan adalah mengelompokkan hasil separuh subjek peserta teks dan separuh yang lebih. Kemudian hasil kedua sekelompok dikorelasikan. Ada dua cara membelah butir soal yaitu 1. Membelah atas item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. 2. Membelah atas item awal dan item akhir yaitu separuh jumlahnya pada nomor-nomor awal dan separuh pada nomor-nomor akhir yang selanjutnya disebut belahan awal akhir. Contoh penghitungan reliabilitas dengan metode bela 2. Langkah pertama harus dilakukan adalah mengadakan analisis butir soal yang lebih terkenal dengan nama analisis item. 1. Pembelahan ganjil atau genap. Metode atau teknik bela 2 menggunakan formula Sprem. Cara ini hanya dapat dikenal pada instrumen pengukur dengan jumlah item genap. A. Sekelompok item-item menjadi 2 sekelompok didasarkan pada sekelompok ganjil. B. Jumlah skor pada setiap kelompok sehingga diperoleh skor total untuk tiap sekelompok. C.
korelasikan skor total antar kelompok dengan pemula. Korelasi produk momen atau tata jenjang. D. Masukkan nilai koefisien korelasi tersebut ke dalam rumus Spreman-Brough untuk mencari koefisien dan reliabilitas. 2. Pembelaan awal dan akhir. Cara ini juga hanya berlaku pada pengelompokan seperti teknik bela dua, namun estimasi reliabilitas tidak didasarkan pada perhitungan korelasi, melainkan pada perhitungan korelasi yang melainkan pada variabel berbeda. 3. Formula Flanagan. Formula Flanagan merupakan estimasi nilai atau angka reliabilitas yang tidak mengacu pada perhitungan korelasi. 4. Formula KR21. Formula KR merupakan produk pencarian nilai reliabilitas dengan tidak menyeratkan pembelahan item ke dalam dua sekelompok, sehingga bisa diterapkan pada instrumen yang jumlah itemnya tidak genap. 5. Penggunaan rumus Hodge. Untuk mencari reliabilitas suatu sel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. A. Mencari jumlah kuadrat responden. B. Mencari kuadrat item. C. Mencari jumlah kuadrat total. D. Mencari jumlah kuadrat sisa. E. Mencari variance responder dan variance sisa. Demikianlah hasil paparan materi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.